Oke, sebelum kita mulaikan workshop kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali nih, siapakah pengajar belajar? Jadi, Bapak Ibu, pengajar belajar adalah sebuah komunitas bagi teman-teman pengajar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ingin bersama-sama belajar, menambah ilmu dan mengembangkan skill mengajarnya. Next slide, please. Sejak didirikan di tahun 2020, kami sudah mengalami begitu banyak perkembangan dan pertumbuhan sehingga sampai saat ini kami memiliki 16.000 anggota komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di 32 provinsi, dan juga kami didukung oleh beberapa partner eksklusif kami dan juga dengan kolaborator-kolaborator yang lain. Next slide, please. Apa sih Kak Flo yang jadi program inti dari pengajar belajar? Jadi di pengajar belajar itu Bapak Ibu kami memiliki 3 program inti. Pertama itu pengajar belajar bersama, di mana ini adalah workshop yang memperkenalkan praktek dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada setiap akhir pekan. Seperti itu. Lalu kami juga ada kelas by pengajar belajar, sebuah platform yang menyediakan materi pelajaran gratis yang relevan dengan industri terkait bagi pengajar STEM ya yang dapat langsung diaplikasikan di dalam ruang kelas. Lalu yang baru saja kami launching Bapak Ibu adalah teman pengajar belajar, di mana ini adalah sifatnya sebuah keanggotaan eksklusif bagi para pendidik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, next slide please. Nah, Bapak Ibu, seperti biasanya saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk workshop pada hari ini, materinya, rekamannya itu dapat diakses melalui Google Drive. Gimana caranya, Kak Flo? Caranya adalah nanti setelah kita selesai mengikuti workshop ini, di akhir workshop, Bapak dan Ibu akan mendapatkan link tautan di mana nanti itu adalah survei yang dapat diisi oleh Bapak Ibu, dan nanti setelah itu dapat mengakses ke Google Drive. Next slide, please. Maaf. Oke, next slide, please. Oke, Bapak dan Ibu, jadi sebelum kita mulaikan, saya juga ingin kembali lagi mengingatkan bahwa jangan lupa untuk merename ya. Contohnya, Kak Flo, lalu sebutkan unit di mana Bapak dan Ibu mengajar. Contohnya Kak Flo _SD. Lalu mohon bantuannya Bapak Ibu untuk memasang atau mengatur mikrofonnya dalam mode diam atau sunyi atau di mute sehingga nanti workshop ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhirnya. Lalu apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya kepada narasumber, boleh langsung dituliskan di kolom komentar atau nanti pada saat sesi Q&A, tanya jawab, boleh tekan tombol raise hand, saya akan sebutkan, saya akan panggilkan namanya, dan Bapak Ibu langsung boleh menyalakan mikrofonnya. Dan apabila Bapak dan Ibu mengakses workshop ini, kami menghimbau untuk dapat mengaksesnya melalui laptop. Aduh Kak Flo, tapi masih belum bisa nih. Hari ini baru bisa lewat telepon genggam. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengaksesnya melalui laptop sehingga bisa mengikuti workshop dengan lebih baik lagi. Oke, Kak Flo, apa sih workshop kita pada malam hari ini? Jadi, malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema Bapak Ibu yang berjudul peningkatan kompetensi kepemimpinan guru yang berpihak pada murid. Ternyata kita sebagai pendidik itu perlu loh yang namanya keterampilan kepemimpinan. Apa itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Galih. Ya, oke. Next slide, please. Siapakah beliau? Saya akan memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu. Ibu Galih Sulistianingrat atau yang dikenal dengan nama Kak Galih, beliau adalah
seorang PNS, guru SD pemerintah Provinsi DKI Jakarta di salah satu SD negeri. Ia menempuh pendidikan S2 di Institute of Education University College London dengan beasiswa LPDP pada tahun 2018. Lalu beliau juga pernah berkarya menjadi tim kurator Blended Learning Kolaborasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Sekolah.mu, serta juga menjadi pengembang kurikulum jenjang PAUD sampai SD Sekolah Murid Merdeka selama 1 tahun. Oke, Kak Galih ini juga menjadi penyusun dan pelatih modul peningkatan literasi dan numerasi untuk guru SD dan penilai buku ahli non-teks Kemendikbudristek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan sambutan yang hangat untuk Kak Galih. Halo, selamat malam Kak Galih. Halo, selamat malam Kak Flo. Selamat malam semuanya. Oke. Kak Ibu. Terima kasih sudah mau main-main ke pengajar belajar, menyapa Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Nah, Kak Galih, mungkin sebelum mulai workshop ini, Kak Galih bisa sedikit nih nambahin siapa sih Kak Galih gitu, supaya nanti Bapak Ibu bisa semakin kenal. Karena kan kita tahu ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Silakan Kak Galih. Iya, terima kasih ya Kak Flo. Senang banget hari ini diajak untuk bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Saya juga sama-sama guru SD gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti diskusi kita ke depan bisa saling hidup gitu ya, karena mungkin pengalaman dan juga konteksnya kurang lebih sama seperti itu. Selain jadi guru, saya juga seorang ibu 1 anak gitu ya. Jadi saya suka banget bercerita, membagikan seputar kegiatan anak usia dini, kemudian juga membagikan praktik-praktik baik seputar pengajaran dan pendidikan di Instagram Story. Jadi mungkin bisa saling follow gitu ya, Kak Flo, nanti habis sesi ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak Galih. Nah, Bapak Ibu, kita sudah semakin lebih mengenal nih Kak Galih siapa dan beliau berkarya di mana. Nah, oke. Tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita segera mulaikan workshop kita pada malam hari ini. Kak Galih, layar dan juga waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Kak Flo, aku langsung share screen ya sambil menyapa Bapak Ibu lagi nih. Ya. Selamat malam sekali lagi untuk Bapak Ibu guru semua yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali bertemu walaupun secara virtual ya. Ini ada lumayan banyak ya yang malam ini masih menyisihkan waktu, mungkin tadi habis ngajar, tapi masih semangat belajarnya masih tinggi nih. Jadi keren banget Bapak Ibu hari ini mau belajar sama-sama. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan guru yang berpihak pada murid. Jadi kalau kita ngomongin kepemimpinan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar gitu ya, dan sudah sering mungkin mempelajari bentuk-bentuk atau gaya-gaya kepemimpinan yang bisa kita lakukan di kelas. Tapi kepemimpinan seperti apa sih yang berpihak pada murid? Nah, itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Oke. Nah, ini tadi perkenalan singkat sudah dikenalkan oleh Kak Flo. Mungkin saya mau menyapa juga nih Bapak Ibu guru yang lain. Apa kabar kira-kira Bapak Ibu malam hari ini? Pak siapa nih? Waspadahia. Semangat banget. Baik, Bapak. alhamdulillah. Iya, Bu. Bapak dari Halo. mana, Pak? Dari Nias, Pak. Dari Nias, Bu. Dari Nias, luar biasa. Salam kenal ya, Pak. Oke, saya mau cari ibu-ibu nih sekarang. Tadi udah bapak-bapak. Ada Ibu, siapa nih? Ibu Devi. Ibu Devi apa kabar malam ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Semoga semangat ya kita diskusi. Harus semangat. Ibu. Siapa lagi ini? Ibu Hairul Hayatun. Ibu, sudah makan malam? Selamat malam, Bu Gali. Salam seprofesi. Saya dari Aceh, Bu. Wow, luar biasa. Benar-benar dari Sabang dan Merauke ya. Sabang sampai Merauke. Oke, Bu Hairul, terima kasih. Baiklah, jadi mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran gitu ya. Apa saja sih yang akan dibahas pada diskusi malam hari ini.
Jadi yang pertama kita mau melihat seperti apa keberpihakan pada murid itu. Lalu kita mau menyelami juga, mungkin akan mempelajari lebih dalam gitu ya, terkait filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yang mungkin sebenarnya sudah sering juga nih kita dengar, dan bahkan mungkin sudah secara tidak sadar kita terapkan di kelas gitu ya. Tapi kita mau tahu bentuk dan konteks dalam kepemimpinan itu seperti apa. Dan kita juga akan melihat contoh-contoh kasus yang mungkin terjadi dalam konteks kelas dan pembelajaran kita, dan bagaimana kita akan menghadapi kasus tersebut menggunakan filosofi kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin itu untuk gambarannya ya Bapak Ibu. Nah, saya mau mulai diskusi dan belajar kita pada malam hari ini dengan beberapa pertanyaan. Dan saya mohon partisipasinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kalau tidak kebagian ngomong langsung, Bapak Ibu boleh langsung komen dari chat aja ya. Oke. Jadi yang pertama nih, sebelum kita tahu apa itu kepemimpinan yang berpihak pada murid, tentu kita harus menyamakan konteks, kita harus menyamakan persepsi, pemahaman terkait keberpihakan itu sendiri. Sebenarnya kalau mendengar kata keberpihakan, apa sih yang terlintas di kepala Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu ketahui atau bagaimana Bapak Ibu memaknai keberpihakan itu? Mungkin boleh ditulis dulu di kolom chat, nanti saya akan panggil beberapa untuk menyuarakan pendapatnya. Oh, Bu Hairul sudah langsung angkat tangan. Luar biasa Bu Hairul. Boleh silakan bagaimana Bu Hairul pendapat Ibu? Kebetulan ini lagi juga mau sholat maghrib, Mbak. Jadi menurut saya keberpihakan pada murid itu pembelajaran hendaknya menghamba pada murid. Intinya pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Di sini guru hendaknya hanya sebagai pamong, menuntun murid itu ke arah yang lebih baik, sehingga nanti murid akan menemukan sendiri atau berpikir kritis dan dapat kreatif gitu. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa Bu Hairul. Jadi begitu mendengar kata keberpihakan sudah langsung terkoneksi dengan keberpihakannya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Jadi keberpihakan pada anak, atau bahkan bahasanya Ki Hajar Dewantara tuh menghamba pada anak gitu ya. Wah, luar biasa nih Bu Hairul, guru penggerak ya di sekolah? Iya, alhamdulillah lagi. Wah, hebat. Sepertinya banyak guru penggerak ya Kak Flo di sini. Ada lagi selain Bu Hairul mungkin yang sudah menjadi guru penggerak atau sedang mengikuti program guru penggerak? Saya alhamdulillah sudah sampai ke modul budaya positif, Bu. Sekarang lagi persiapan untuk seminar kepada rekan-rekan sejawat tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Seru sekali Bu, semoga lancar ya. Oke, iya jadi memang materi-materi ini sangat mengacu pada pemikirannya Ki Hajar Dewantara begitu ya. Jadi nanti mungkin Ibu Hairul akan banyak menemukan kesamaan-kesamaan terhadap apa yang sudah dipelajari mungkin ya. Semoga nggak bosan ya Bu. Oke, jadi kalau tadi Bu Hairul berpendapat keberpihakan itu karena kita memang konteksnya adalah tentang murid, menghamba pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan orientasinya atau tujuannya adalah untuk murid gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya yakin mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui jawabannya, tapi kita mau sama-sama menguatkan lagi begitu ya. Seperti apa sih sikap atau perilaku kita sebagai pendidik atau guru di dalam kelas dalam apa ya, mencontohkan gitu ya, atau melakukan keberpihakan pada murid itu sendiri. Nah, yang pertama, kira-kira yang mana nih sikap yang lebih berpihak pada murid? Ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum dan harus mengikuti kurikulum sampai tuntas, atau tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid. Kayaknya sih kalau udah dengar pendapatnya Bu Hairul tadi, Bapak Ibu yang lain mungkin juga sudah terbayang gitu ya. Mana kira-kira? Oke, ini Ibu atau Bapak Rumpin yang angkat tangan, silahkan kalau mau menjawab. Bapak. Selamat malam Bapak Rumpin, bagaimana Pak? Selamat malam. Ya, kalau menurut saya lebih ke
tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid. Ya karena apa ya, buat apa juga kita nuntut apa materi-materi yang terlalu rumit, toh juga nanti mereka tidak apa ya, terlalu memaksa bagi mereka gitu. Karena memang kemampuan siswa juga beda-beda gitu. Itu sih pendapat saya, Kak. Oke, luar biasa. Tadi saya mau garis bawahi kemampuan murid berbeda-beda dan buat apa juga gitu ya kalau misalnya muridnya mungkin kurang paham gitu dengan apa yang dia pelajari. Ini benar banget. Jadi berpihak atau menghamba pada murid, kita juga harus mengakui bahwa murid itu punya keunikan yang berbeda-beda. Keunikan itu juga termasuk kemampuan mereka dalam pembelajaran gitu ya. Dan ini juga termasuk kesiapan belajar, termasuk juga kemampuan memahami. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, harusnya kalau kita berpihak pada murid, yang harus kita pikirkan adalah apakah ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid gitu. Jadi kalau saya boleh minjem apa ya, pengalaman dari saya sendiri gitu ya, kalau misalnya melihat misalnya di kelas mau belajar tentang pecahan, tapi saya tahu sebenarnya anak-anak tuh perkaliannya belum lancar. Daripada saya maksain pecahan gitu ya, akhirnya mereka nggak paham konsepnya, kenapa tidak saya dalami dulu, saya perkuat dulu kemampuan mereka dalam menguasai perkalian. Jadi mungkin kurang lebih contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya manakah sikap yang lebih berpihak pada murid? Pembelajaran harus berpaku dan bersumber pada buku teks atau wawasan guru, atau pembelajaran dapat bersumber pada lingkungan sekitar sekolah dan pengalaman murid. Nah, yang mana nih Bapak Ibu? Saya kok nggak bisa lihat? Harusnya Oh ya, silakan. pembelajaran itu lebih kepada lingkungan, Bu. Jadi kita sesuaikan pembelajaran itu dengan lingkungan murid. Buat apa kita capai kurikulum jika memang murid sama sekali tidak tahu tentang apa yang kita bahas. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi murid. Nah, itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Hairul. Iya, jadi nanti kita juga akan mempelajari ada namanya kodrat alam gitu ya. Ini yang menjadi salah satu Kodrat alam dan pemikirannya kodrat zaman. Betul. kodrat alam dan kodrat zaman, betul. Ini yang menjadi salah satu pemikirannya Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu kontekstual. Jadi apa yang kita ajarkan murid itu harusnya kontekstual. Kadang-kadang apa yang kita baca di buku mungkin terlalu jauh gitu ya, contoh-contohnya atau bacaan-bacaannya atau bahkan mungkin materinya gitu. Jadi kurang sesuai dengan apa yang ditemui oleh anak gitu, oleh murid secara sehari-hari gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya, mana nih yang kira-kira lebih berpihak? Mendengarkan murid yang berpendapat sama atau memberikan ruang diskusi dan dialog terhadap murid yang berbeda pandangan? Ada lagi yang mau jawab? Mungkin tadi Ibu atau Bapak siapa tadi ya yang sudah sempat angkat tangan? Bapak Rumpin, boleh? Menurut saya mungkin lebih mengarah ke kita lebih memberi ruang diskusi atau dialog terhadap murid yang berbeda pandangan gitu. Karena dengan adanya berbeda pandangan itu nanti akan muncul apa ya? Muncul Ide-ide apa? baru, Pak. Ide baru gitu. Seperti itu. Ide baru bahkan ilmu baru. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Pak Rumpin. Ya, jadi memang ini harus jadi salah satu apa ya, pemahaman buat kita juga bahwa ketika kita ingin menciptakan ekosistem atau suasana belajar yang berpihak pada murid gitu, kita jangan sampai baper gitu ya ibaratnya. Jadi kadang tuh kita suka ada bias, suka ada kecenderungan untuk lebih menyukai murid yang mungkin secara akademis lebih mudah untuk diajarkan gitu ya, atau mungkin secara opini dia lebih nurut gitu ya. Jadi kalau kita ngomong apa tuh lebih manut gitu ya. Tapi bahkan kadang kita secara tidak sadar mungkin memojokkan murid-murid lain yang pandangannya berbeda gitu ya, atau bahkan mungkin punya kemampuan yang unik gitu. Jadi berpihak pada anak juga artinya bukan hanya memihak
murid dari kelompok belajar tertentu, bukan hanya memihak murid yang entah itu lebih cepat gitu ya belajarnya gitu ya, atau segala macam, tapi juga memberikan ruang diskusi dan juga perlakuan yang setara terhadap semua murid gitu yang ada di dalam kelas, apapun latar belakangnya, apapun kesiapan belajarnya gitu ya. Jadi ini yang harus kita tekankan dalam keberpihakan. Nah, terus mungkin ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah bisa jawab gitu ya, dan ini akan membawa kita juga 2 pertanyaan ke depan akan membawa kita ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi berpihak pada murid juga pastinya kita harus melibatkan murid dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang kadang tuh dalam pengalaman saya sendiri juga saya sering kali menggunakan asumsi dan keyakinan bahwa apa yang akan saya lakukan buat murid nih akan menyenangkan buat mereka. Jadi sering kali kadang udah capek-capek buat gitu ya, terus udah kayaknya excited sendiri, semangat sendiri, begitu diterapkan di kelas loh kok responsnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi ternyata saya melupakan bahwa aktor utama pendidikan adalah murid itu sendiri. Jadi kadang saya lupa untuk melibatkan mereka, menanyakan pendapat mereka, menggali apa yang menjadi kesukaan atau favorit mereka gitu ya, minat dan bakatnya mereka, sehingga pembelajaran yang saya buat pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, terakhir mungkin ini juga jadi salah satu catatan buat kita semua bahwa berpihak pada murid juga artinya adalah memiliki memiliki pengetahuan terhadap kemampuan setiap murid. Jadi kadang tuh kita secara nggak sadar mungkin ya menyamaratakan kemampuan murid dengan memberikan pertanyaan yang sama. Apalagi kalau kita dalam satu kelas itu ada 30 atau bahkan lebih murid gitu ya. Jadi kadang tuh ya udah secara klasikal kita di depan berikan pertanyaan yang semuanya seragam gitu. Tapi kita lupa bahwa ada juga beberapa murid yang mungkin kesiapan belajarnya belum sampai atau belum sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini yang kemudian juga harus menjadi catatan untuk kita kalau kita mau punya kemampuan memimpin yang berpihak pada murid, kita juga harus selalu ingat bahwa tiap murid itu punya kemampuan yang berbeda. Mungkin itu. Nah, jadi kalau kita bisa rangkum Bapak Ibu, kepemimpinan yang berpihak pada murid itu pada dasarnya selalu melibatkan murid, selalu mendengarkan murid, dan selalu menghargai murid. Dalam kata lain, kepemimpinan yang berpihak pada murid ini akan selalu mengutamakan kepentingan murid sesuai kodratnya dalam mencapai tujuan belajar. Ya, jadi tadi ini sudah sempat dibahas dan sempat dikuatkan juga oleh Bu Hairul, kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terpapar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin ini sifatnya recalling gitu ya, atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Tapi mungkin Bapak Ibu yang belum atau baru mempelajari gitu ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga mungkin jadi informasi untuk Bapak Ibu bahwa Merdeka Belajar yang saat ini digaungkan gitu ya, yang saat ini marak dan menjadi slogan dan jargon di mana-mana gitu ya. Semoga tidak hanya menjadi slogan dan jargon, tapi mungkin saya mau kasih introduction atau pengenalan sedikit gitu ya terkait Merdeka Belajar ini. Jadi sebenarnya sebelum Merdeka Belajar ini ada, dulu waktu saya sempat kuliah, waktu itu menarik sekali. Kenapa? Karena saya kuliah di luar, tapi saya baru paham dan baru belajar tentang Ki Hajar Dewantara tuh justru di sana. Saya nggak pernah benar-benar memahami, benar-benar mengetahui apa yang menjadi gagasannya Ki Hajar Dewantara. Tentunya sebelum ada kata Merdeka Belajar sekarang gitu ya. Sebelum saya kuliah itu gitu. Jadi itu benar-benar jadi momen yang sangat-sangat jadi titik balik buat saya gitu ya, pada akhirnya menyadari bahwa ternyata tidak selalu pendidikan barat itu adalah yang terbaik gitu. Bahkan ternyata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara pun pada zamannya sudah melampaui, pikiran-pikiran beliau itu sudah melampaui zamannya. Jadi waktu itu saya belajar tentang aktor-aktor radikal dalam pendidikan, dan beliau itu salah satu nama yang disebut dan diakui di dunia gitu Bapak Ibu. Dan pada saat itu belajar tentang Merdeka Belajar ini gitu ya. Dan waktu saya pulang kebetulan juga terus
Merdeka Belajar ini kemudian menjadi populer gitu ya, dan ketika saya pelajari, oh ternyata ini adalah filosofi atau landasan berpikirnya itu menggunakan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau pada zaman dulu itu ada juga namanya Maria Montessori, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, itu juga menekankan kemerdekaan belajar pada anak. Nah ternyata Ki Hajar Dewantara itu sudah lebih dulu gitu ya mengenal merdeka belajar daripada Maria Montessori, yang mungkin kalau Bapak Ibu sekarang pernah dengar sekolah Montessori yang sangat terkenal. Itu tuh ternyata sejalan gitu ya pemikirannya dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka belajar dan juga keberpihakan pada murid ini tuh bersinggungan gitu ya Bapak Ibu, bahkan menjadi erat kaitannya gitu. Nah, ini kita pengen tahu lebih dalam ya, mungkin terkait kodrat itu sendiri. Jadi mana nih kira-kira yang menurut Bapak Ibu merupakan pemikirannya Ki Hajar Dewantara? Apakah yang A, anak adalah kertas kosong, atau yang B, anak adalah kertas dengan tulisan samar? Ada yang mau jawab langsung? Boleh ditulis juga di kolom chat. Oke. Ya. Saya nggak bisa lihat chatnya ya, kenapa ya? Oke. Gimana nih Bapak Ibu, ada yang mau ngomong langsung mungkin? Yang A atau yang B? Yang B, Bu. Yang B, oke. Ya. Jadi yang membedakan pemikirannya Ki Hajar Dewantara dengan mungkin aktor-aktor pendidikan yang lain gitu ya, itu adalah Ki Hajar Dewantara itu percaya teori konvergensi ya. Anak adalah kertas dengan tulisan samar. Jadi kalau kita lihat di sini lebih jelasnya gitu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa setiap anak yang lahir itu membawa kodrat dalam keadaan samar, dan bukan menjadi kemampuannya pendidik gitu ya untuk menggambar sesuai kehendak kita. Nah, sejatinya pendidikan yang baik itu adalah yang menuntun dan menebalkan tulisan yang samar tersebut, membantu memperbaiki lakunya murid, lakunya anak, dan dalam mencapai kemerdekaan. Gitu. Jadi kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah tuntunan. Nah, lebih lanjut, berpihak pada murid itu pada akhirnya kita simpulkan artinya adalah menuntun tumbuhnya murid sesuai kodratnya masing-masing. Saya suka banget analogi yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kalau kita nih pendidik sebagai seorang petani, dan murid-murid itu tanaman. Tanaman itu kan macam-macam ya, dan di sini digambarkan ada padi dan ada jagung. Jadi selamanya tumbuhan padi itu nggak akan bisa menjadi tumbuhan jagung. Jadi tugas kita pendidik ini tuh hanya bisa memperbaiki tanahnya, kemudian merawat tumbuhan ini gitu ya. Terus juga mungkin cara merawatnya juga berbeda gitu antara tumbuhan jagung dan tumbuhan padi, gitu kan. Memastikan bahwa tumbuhan padi dan jagung ini memiliki nutrisi ataupun juga air yang cukup gitu ya. Tapi kita nggak akan pernah bisa memaksakan tumbuhan jagung ini mungkin akan berbuah atau akan panen atau akan menghasilkan secepat atau selama tumbuhan padi gitu ya, ataupun sebaliknya. Jadi pada intinya kita tidak akan bisa merubah kodratnya anak-anak ya, dan itu yang perlu ditekankan, keberpihakan pada murid, guru memiliki kompetensi kepemimpinan yang berpihak pada murid,
pastinya tidak akan melupakan kodrat murid masing-masing gitu, bahwa setiap murid itu punya keunikan yang berbeda gitu ya, terus juga mungkin punya karakter dan segala sesuatunya yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita hargai juga gitu. Nah, khusus tentang filosofi kepemimpinan ini kita akan banyak melihat sistem Among dan juga Pratap Triloka, yang mana saya yakin kita juga sudah sering melihat ini semua gitu ya, dan bahkan mungkin sudah menerapkannya juga. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ada yang tahu Ing Ngarsa Sung Tulodo? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Sung Tulodo berarti artinya Di depan memberi teladan. di depan memberi teladan. Halo Kak Nahla. Oke, di depan memberi teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa. Di tengah membangun kehendak. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya, ini mungkin sudah hatam nih kita sebagai para pendidik dan guru. Tapi kita mau lihat lagi gitu ya. Kita mau lihat bagaimana sistem Among dan Pratap Triloka ini bukan hanya sebagai jargon atau slogan semata gitu. Bagaimana sih kita kemudian menginternalisasi nilai-nilai ini terhadap diri kita masing-masing dan juga melaksanakannya dalam pembelajaran di kelas. Jadi yang harus kita ingat, sistem Among ini menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, sistem Among menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin. Jadi sistem Among ini acuannya ada dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kemerdekaan. Nah, jadi kalau tadi kita udah melihat analogi kodratnya murid-murid itu, sekarang kita mau lihat kodrat alam tuh maksudnya apa. Ya. Jadi kodrat alam ini sendiri di sini ditulis, murid itu adalah seorang individu yang utuh dan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan. Jadi ketika kita melihat murid, kita tidak bisa memisahkan murid menjadi bagian yang lain daripada masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Jadi misalnya nih, kalau saya, murid-murid saya adalah murid-murid yang lahir dan besar dalam konteks perkotaan, gitu. Maka pembelajarannya pun juga harus yang sesuai, pembelajarannya pun harus yang dekat dengan keseharian mereka. Gitu. Begitu pula dengan kodrat alamnya murid itu juga bukan hanya berkait tentang tempat tinggal, tapi juga tentang minat dan bakatnya mereka. Apakah mereka lebih mumpuni di bidang seni, apakah mereka lebih mumpuni di bidang yang lain, baik itu bidang yang akademis maupun non-akademis. Nah, itu yang perlu diingat. Gitu ya. Oke, setelah kita memiliki pemahaman itu semua, maka menginternalisasikan nilai Ing Ngarso Sung Tulodo tidaklah sulit. Kenapa? Karena yang pertama, teladan itu bukan hanya bagaimana kita berperilaku dan bersikap di depan murid, tapi bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman kita secara menyeluruh, hadir secara utuh atau mindful gitu ya, dalam memahami apa saja yang menjadi kebutuhannya murid gitu. Dan tentunya untuk bisa memahami kebutuhan murid itu semua, kita harus paham apa saja sih latar belakang murid gitu ya, apa saja yang menjadi pekerjaan orang tuanya mungkin, bagaimana tempat tinggalnya, berapa jumlah keluarga yang dia tinggal, yang di tempat dia tinggal gitu ya. Dan selain itu semua, selain yang berkaitan dengan pembelajaran, kita juga harus mampu memahami apa yang menjadi kesukaan atau favoritnya murid pada saat itu. Atau apa sih yang lagi ngetren nih di masa-masa sekarang gitu ya. Misal kalau kemarin lato-lato gitu dan segala macam. Jadi kita harus paham dulu apa yang menjadi profilnya murid pada saat itu sebelum kita bisa memetakan. Dan setelah itu kita bisa melihat kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini bisa dibedakan menjadi kesiapan belajar. Jadi misalnya sebelum mempelajari tentang sebelum mempelajari tentang mungkin dalam matematika uang misalnya, sebelum mempelajari tentang uang, tentu anak-anak sudah harus lancar mengerjakan operasi hitung bilangan penjumlahan misalnya, pengurangan, atau bahkan harus bisa menunjukkan nilai tempat
Nah, kesiapan belajar itu ketika kita buat gitu ya, apa namanya, klasifikasinya, mana kira-kira yang sudah paham dengan nilai tempat, mana yang belum, mana yang masih sedang. Nah, itu kita sudah harus bisa memetakan murid menurut kesiapan belajar, gitu. Nah, untuk apa sih kita perlu memetakan profil dan kebutuhan belajar murid ini? Karena nantinya akan berguna untuk melakukan diferensiasi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan sudah menggunakan diferensiasi itu dalam kelas? Ada yang sudah pernah mengimplementasikan diferensiasi? Bu Ika, bagaimana Bu? Bu Ika masih di mute. Oke, baiklah. Terkait diferensiasi nanti kita akan bicarakan lagi di bagian yang kedua ya. Oke, terus selain itu pasti juga tadi seperti yang sudah disampaikan, kita juga perlu menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Nah, kadang tuh kita mungkin juga harus menunjukkan ini dengan interaksi kita terhadap murid gitu ya, bagaimana kemudian juga interaksi kita terhadap Bapak Ibu guru lainnya yang ada di sekolah, bagaimana kita kemudian bersosialisasi. Nah, pasti murid juga akan sangat-sangat melihat kita gitu sebagai role modelnya mereka gitu ya, sebagai panutannya mereka. Dan tentunya itu semua tidak lepas dari kemampuan kita mengelola sosial emosional dan juga kemitraan dengan murid. Jadi bagaimana kita tidak gampang marah gitu ya. Ini yang saya sulit ya kadang-kadang, karena kesabaran itu juga kadang kita suka lupa gitu ya. Sebenarnya ini mana sih yang menjadi kepentingan, kadang suka lupa untuk mengutamakan kepentingan murid di atas segalanya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kuasai dalam kemampuan kepemimpinan yang pertama, Ingarso Sungkulodo. Nah, dalam harapan ketika kita menguasai kemampuan ini semua gitu ya yang sudah dijabarkan, murid akhirnya akan dapat terpengaruh secara positif untuk meneladani nilai yang baik dalam mencapai tujuan belajar. Gitu. Ketika kita memimpin, pastinya kita juga ingin mempengaruhi. Kita ingin memberi pengaruh, kita ingin memberi inspirasi. Bagaimana itu tetap kemudian apa ya, yang tadinya kalau nanti kita akan melihat ada yang namanya bagian-bagian yang mungkin murid itu tidak bisa berubah, watak murid yang tidak bisa berubah ketika mereka takut, ketika mereka malu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas itu bisa mempengaruhi mereka untuk bisa lebih berani, bisa lebih apa ya, lebih peduli gitu ya, bisa lebih inovatif dalam mengeksplorasi apa yang menjadi keunikannya mereka, apa yang menjadi minat bakatnya, seperti itu. Mohon maaf Bu, tadi masih di mute ya? Iya Bu Ika. Iya, ya kalau untuk saya insya Allah sudah menerapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menerapkan di dalam tugas kelas itu kita bisa membebaskan siswa dengan cara mereka masing-masing. Misalnya ketika misalnya kita mengajar di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka, di situ ada proses bisnis TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, di sini misalnya yang namanya siswa itu kan kadang ada yang demam kamera gitu ya. Kalau misalnya yang sudah bagus, misalnya senang sama kamera, itu kita bisa sekaligus memberikan edukasi masyarakat misalnya melalui media TikTok gitu. Jadi anak-anak misalnya daripada anak misalnya maju doang gitu ya, tidak terekspos, itu akan lebih bagus gitu. Misalnya kita ada kameranya di situ, anak itu bisa terlihat langsung kayak gitu, kemudian sekaligus diupload itu kalau yang sudah bagus. Tapi yang namanya anak yang lain itu kadang ada yang demam kamera, waduh saya malu Bu gitu. Misalnya kalau malu misalnya itu bisa pakainya media Canva kalau saya. Jadi misalnya tanpa ada
wajahnya mereka masing-masing gitu ya, karena masih malu, jadi saya bimbing menggunakan media Canva seperti itu. Kemudian ada juga misalnya macam-macam, misalnya ada yang saya nggak mau pakai media Canva Bu, misalnya saya mau maju aja gitu langsung presentasi di depan kelas gitu, ya saya terima kayak gitu. Jadi dengan karakter anak itu macam-macam. Kemudian ada juga misalnya ketika kita mengajukan pertanyaan itu yang namanya anak itu ada yang tidak mau langsung menjawab gitu. Misalnya ada yang malu gitu. Saya kasih boleh ditulis ya, boleh ditulis gitu. Kayak apa namanya? Kalau di pramuka itu sandi kotak gitu. Jadi ditulis bisa di buku, bisa coretan kayak gitu. Jadi ketika anak malu bisa memberikan saya coretannya, jawabannya seperti itu. Kalau yang nggak malu bisa langsung menjawab otomatis seperti itu. Itu pembelajaran berdiferensiasi menurut saya seperti itu. Jadi kita bisa menggali kemampuan anak itu sebenarnya banyak kayak gitu. Cuma punya keunggulan dan kelemahan masing-masing gitu. Tinggal kita melihatnya jangan di kelemahannya aja, tapi ayo kita gali dia sebenarnya mampu deh, cuma di sisi dari sudut pandang mana kayak gitu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Gali. Oke, terima kasih. Keren banget ya. Ini sih benar-benar saya juga ikut belajar nih dari Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti program guru penggerak gitu ya. Jadi sudah Oh iya. terpapar dengan Oh ya, saya tambahkan Bu, itu ada anak yang apa ini bibirnya itu agak kayak sumbing gitu ya, apa? Jadi pernah dijahit kayak gitu. Jadi kan tetap kelihatan kayak gitu. Itu awalnya juga nggak pede ya, nggak apa, jadi nggak percaya diri. Cuma dengan saya memberikan alternatif untuk penilaian seperti itu, jadi akhirnya dia nggak minder gitu, malah jadi wah saya di sini didukung gitu. Jadi setiap misalnya ada saya mengajukan pertanyaan, dia mesti number one gitu, nomor satu gitu. Iya. Yang teman-temannya juga akhirnya nggak ngebully gitu, karena saya dukung gitu meskipun secara apa namanya agak cacat sedikit gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Ika, keren banget, luar biasa ya. Ya, jadi tadi kalau dari cerita Bu Ika bisa kita simpulkan bahwa pada intinya keberpihakan pada murid itu juga artinya memberikan pilihan gitu ya, memberikan pilihan dan kesempatan yang sama dan setara gitu ya, perlakuan yang adil buat semua. Dan tentu adilnya itu juga berstruktur gitu. Jadi adil tuh nggak, definisi adil itu tidak sama untuk semua siswa gitu ya. Dan tadi juga sudah dicontohkan Bu Ika bagaimana kemudian beliau memfasilitasi setiap murid yang punya minat yang berbeda, yang punya karakter yang berbeda gitu ya, tetap diberikan pilihan dan bahkan tetap dicarikan alternatif gitu ya. Jadi kadang mungkin kita secara tidak sadar juga gitu ya, ketika murid nggak mau misalnya nggak mau nari-nari, nggak mau nyanyi, nggak mau maju, kadang tuh kita suka mengucilkan gitu. Masa gitu aja nggak berani sih gitu ya, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Nah, berpihak pada murid itu artinya kita harus bisa pelan-pelan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itu, kemudian mencari apa yang kira-kira sesuai dengan yang diinginkan atau yang lebih disukai oleh murid gitu. Jadi semua murid punya kesempatan yang sama dan merasa didengar juga, merasa tervalidasi juga seperti tadi cerita Bu Ika ya. Bagaimana kelas Bu Ika ini selain juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, ternyata juga inklusif gitu terhadap setiap murid-muridnya. Nah, itu tadi cerita dari Bu Ika. Semoga menginspirasi juga nih Bapak Ibu yang lain gitu ya. Jadi ketika nanti kita memberikan tugas, kita sudah mampu menerapkan diferensiasi, artinya kita memberikan pilihan terhadap tugas-tugas tersebut, kita memberikan opsi untuk murid-murid kita bagaimana mereka mengerjakan tugas tersebut dengan keinginannya mereka gitu ya, supaya juga hasilnya maksimal gitu. Oke, itu tadi Ingmadia Mangunkarso salah satunya adalah menerapkan diferensiasi pembelajaran. Nah, di tengah membangun kehendak ini juga selain memberi semangat dan membangun dialog,
itu juga kita akan berperan sebagai narasumber dan penuntun. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip gitu ya ketika kita menjadi narasumber ataupun penuntun, tentunya dalam prosesnya kita tidak mau melupakan gitu bahwa suara murid itu perlu didengar gitu. Jadi dialog ini tentunya harus dua arah, dan ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi dan masalah ini berkaitan dengan murid gitu ya, misalnya tentang kedisiplinan murid dan sebagai contoh misalnya di kelas kita agak kesulitan mengelola kelas gitu karena murid mungkin asik ngobrol sendiri dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita ingat juga, disiplin di sini adalah disiplin positif gitu. Jadi kadang tuh ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya disiplin itu erat kaitannya dengan ancaman gitu ya. Hal-hal yang mengancam, hal-hal yang menakutkan buat murid. Nah, disiplin positif ini kebalikannya. Ada juga namanya segitiga restitusi. Mungkin ini Bapak Ibu guru program guru penggerak juga sudah dipaparkan gitu ya, bagaimana segitiga restitusi ini juga akan membantu kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk menghadapi masalah pada murid gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian menerapkan diferensiasi belajar, tadi seperti yang sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Bu Ika, dan menciptakan ruang aman dan nyaman bagi murid mengeksplorasi cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta ini apa nih Bapak Ibu? Cipta. Kita sering banget nih dengar ini, cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi kalau cipta ini berkaitan dengan pikiran, rasa berkaitan dengan hati gitu ya. Karsa itu berkaitan dengan kemauan atau niat, dan karya itu adalah buah atau hasil yang kita kemudian hasilkan gitu ya di akhir proses pembelajaran. Dan ketika kita memiliki kemampuan ini semua gitu ya, kita berharap murid akan kemudian tergerak untuk terus meningkatkan kompetensi dan potensinya. Nah, ini yang dimaksud dengan Imadia Mangunkarso. Jadi penjabaran yang lebih detailnya itu seperti ini. Ya, oke. Kita mau tahu dulu nih disiplin positif. Apakah Bapak Ibu ada yang punya contoh disiplin positif yang sudah mungkin diterapkan di kelas? Ibu Sumi? Ada, Bu. Oh, Bu Ika, iya silakan. Ya, itu apa namanya, di sekolah kita itu menerapkan yang namanya pukul 6 itu membaca juz amma. Jadi dengan harapan sebelum jam 7 anak itu sudah di sekolah gitu. Jadi apa namanya, ada pengkajian untuk pembacaan juz amma kayak gitu. Ya, misalnya paling lambat-lambatnya 6:30 lah kayak gitu. Oke, Bu Ika, terima kasih. Jadi disiplin positif di sini berkaitan dengan bagaimana kemudian supaya murid itu tidak telat gitu ya. Jadi Iya, diberikan mengantisipasinya seperti itu. diberikan satu kegiatan yaitu juz amma gitu ya, supaya murid-murid bisa lebih tepat waktu. Oke, ada lagi yang lain mungkin Ibu Sumi, Ibu Nurul juga ada nih, baru lihat. Halo Bu. Ya, halo Kak Galih baru bergabung karena tadi ini sempat ada gangguan jaringannya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Gimana Bu Nurul, adakah pengalaman atau praktik baik yang sudah dilakukan terkait disiplin positif? Kalau disiplin positif yang selama ini sudah diterapkan, ini contohnya ketika upacara bendera anak-anak yang tidak menggunakan atribut lengkap, itu biasanya kami meminta anak-anak untuk mencabut rumput rumput liar yang di dekat tanaman bunga-bunga ataupun di taman itu. Terus kemudian untuk yang di kelas misalnya nih ada anak-anak yang ramai sendiri atau mengganggu ketika temannya sedang mengerjakan tugas, biasanya kami meminta mereka untuk mengambil buku bacaan yang ada di pojok baca, kemudian mereka membacanya dan menceritakan kepada teman-temannya apa yang dia baca. Seperti itu, Kak Galih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Ceritanya. Menambahkan, Bu, Boleh, silakan Bu Ika.
Kalau sisi balik kebalikannya yang disiplin positif nih Bu, kan yang namanya anak itu macam-macam, apalagi SMK ya, kebanyakan menengah ke bawah gitu. Ada yang tinggalnya itu cuma dia sendiri di rumah, sehingga nggak ada yang bangunin gitu. Kalau misalnya pas dia kelelahan, kecapean gitu. Akhirnya ketika misalnya saya pernah di jam pertama, misalnya atas nama anak ini nggak masuk gitu. Terus saya telepon, ternyata, dia baru bangun gitu. Kemudian, eee, "Kenapa nggak berangkat Mas?" Gitu. "Karena saya baru bangun Bu," gitu. "Ayo cepet, kamu bangun, mandi cepetan," gitu. "Udah sarapan belum?" "Ya belum Bu, baru bangun," gitu. Terus ya udah, sarapan seadanya, ceplok telur kan bisa ya, gitu. Iya, itu, anak laki-laki. Kemudian akhirnya pokoknya saya tunggu ya, "Bu, saya nggak berani, takut, nanti dihukum PK apa segala macam," gitu. Akhirnya saya tetap izin sama, ketua program, "Ini anak kalau misalnya, tetap nggak berangkat berarti kan satu hari itu kan mapelnya banyak, kan lumayan," gitu ya. Akhirnya ya saya didampingi ketua program, ya sudah, kita jemput di pintu gerbang, gitu. "Ya sudah nanti tetap berangkat ya Mas," gitu, "nggak apa-apa," gitu, "nanti kita jemput." Ya, kita sih, juga, menghargai yang lain soalnya gitu. Ya sudah kita jemputnya di depan. Ya, itu saya salah apa enggak, karena ya di satu sisi salah, di satu sisi kalau, misalnya kita biarkan nggak berangkat, itu satu seharian mapelnya banyak, nanti malah numpuk tugas gitu, gitu. Jadi, mungkin saya nggak akan bilang salah atau benar ya, karena bukan bukan tempatnya saya juga untuk menghakimi Ibu. Tapi yang saya suka dari Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana beliau tuh kayaknya positive vibe banget gitu ya. Jadi melihat murid itu selalu dengan kacamata bahwa murid itu pasti, punya alasan gitu ya, Iya, murid punya alasan, betul. punya keunikan dan segala macam yang Iya, itu kadang kita sebagai manusia gitu ya, saya akui juga iya, kadang tuh sulit gitu ya kecapean. iya, untuk bisa menerapkan itu semua. Tapi itu nanti akan kita pelajari dalam, lebih lebih dalam di segitiga restitusi ya, Bu. Dan kalau disiplin positif itu sendiri sebenarnya yang tadi saya tangkap dari cerita Bu Ika dan Bu Nurul, ini tuh terkait pelanggaran gitu ya. Padahal sebenarnya disiplin positif ini adalah bagaimana tanpa ancaman kita berusaha untuk, mmm, pelanggaran-pelanggaran itu supaya tidak terjadi gitu. Jadi bagaimana sebenarnya disiplin positif ini ketika bisa diterapkan dengan, sesuai, diterapkan dengan baik dan dengan sesuai harapan tentunya, ini justru akan, pada akhirnya tuh tidak akan terjadi nih pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan oleh Bu Ika dan juga Bu Nurul. Iya, Jadi disiplin positif itu sendiri, lagi-lagi karena ini berpihak pada murid, maka kita tidak boleh melupakan suaranya murid. Di awal pembelajaran kelas, kita harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bukan oleh kita, tapi oleh murid-murid. Jadi kita harus melakukan, ini yang kadang susah ya, apalagi kalau muridnya tuh banyak di dalam kelas gitu. Jadi kita kadang nggak tahu, ini pendapatnya siapa, ini suaranya siapa gitu. Tapi yang penting kita coba dulu gitu. Jadi bagaimana memberikan, murid itu keleluasaan untuk mengatur, kelas yang baik itu seperti apa, murid yang baik itu bagaimana gitu. Jadi semua kita tanyakan dulu kepada murid, bagaimana sih kelas yang kalian inginkan, bagaimana pembelajaran yang kalian inginkan, bagaimana supaya semua orang itu merasa dihargai gitu ya. Jadi kesepakatan-kesepakatan atau sebenarnya bahasa lainnya peraturan, tapi ini kita haluskan gitu ya bahasanya menjadi kesepakatan. Ini sebisa mungkin datang dari murid itu sendiri. Apalagi kalau muridnya udah di jenjang, SMP, SMA, SMK gitu ya kan berarti kan sudah lebih, dewasa dan sudah lebih mampu mengatur dirinya sendiri. Dan kesepakatan itu setelah dibuat di dalam kelas semua ditulis poin-poinnya yang mungkin sama, bisa mungkin disamakan gitu ya kata-katanya di kalimatnya mungkin bisa digabungkan, lebih efektif mungkin bisa dibuat per kelompok gitu. Jadi kelompok A silakan bikin kesepakatan kelas versi kamu, kelompok B, kelompok C dan sebagainya. Nanti di akhir kita, simpulkan apa saja yang menjadi kesepakatan kelas. Dan dalam membuat kesepakatan kelas itu, pertama murid harus tahu tujuannya. Kenapa mereka harus punya kesepakatan kelas? Kedua, mereka harus tahu konsekuensinya.
Jadi kita nggak pakai kata hukuman di sini atau ancaman, tapi kita pakai kata konsekuensi. Dan konsekuensinya itu harus yang logis. Dalam artian itu yang harus membangun kemampuannya peserta didik dan memang berorientasi pada kebutuhan belajarnya mereka. Jadi jangan sampai konsekuensinya ini melenceng gitu ya dari apa yang menjadi pelanggaran. Misalnya dia terlambat gitu terus malah kita suruh lari misalnya, itu kan kayaknya nggak cocok gitu ya, nggak menunjang apapun dari dia selain malah mungkin nambah dia capek gitu ya. Jadi ini yang mau kita hindari. Nah setelah itu kesepakatan dibuat, murid-murid harus tanda tangan gitu ya. Jadi mereka harus tanda tangan di kesepakatan itu, mungkin bisa dibuat di kertas yang besar gitu kan, kemudian bisa ditempel. Jadi sebisa mungkin setiap murid melakukan pelanggaran, alih-alih apa ya, mungkin kayak langsung menghakimi atau bahkan mungkin malah langsung mengucilkan mereka, tanya kira-kira ketika mereka melakukan itu, apakah mereka sudah menyepakati apa yang mereka buat di kesepakatan kelas gitu, atau apakah mereka sudah menjalankan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Jadi disiplin positif ini artinya daripada kita yang marah-marah intinya ya, atau kayak mengancam murid, justru kita tanya ke murid gitu, bagaimana pendapatnya dia ketika dia melakukan kesalahan. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang mereka sepakati di awal gitu, atau tidak? Dan bagaimana mereka bisa merubah sikap itu? Apa yang kira-kira bisa kita bantu supaya dia bisa kembali ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah ini ada juga segitiga restitusi ini akan membantu kita dalam melakukan proses itu. Jadi mungkin kalau kita bahas segitiga restitusi ini lebih jelas gitu ya, apa saja tahapan-tahapan atau langkah yang perlu kita lakukan ketika kita dihadapkan sama murid yang dalam tanda kutip bermasalah gitu. Oke, itu tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Semoga agak memberikan gambaran. Ini kita langsung aja membahas apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini jadi sebuah cara untuk kita menghadapi murid-murid yang melakukan kesalahan. Dan selayaknya manusia, pasti tentu kita tidak jauh dari kesalahan gitu ya. Kita tidak akan luput dari kesalahan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga, kita menanyakan keyakinan. Di sini ada di luar segitiga ini tertulis gitu ya. Pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati gitu ya? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Lebih jelasnya, kita akan masuk ke tahap yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Jadi pada tahap ini kita mau murid-murid itu secara sosial emosional dia juga tenang gitu ya, kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah itu bisa kita lakukan. Jadi kata-kata yang mungkin kita bisa ucapkan antara lain, berbuat salah itu nggak apa-apa, itu manusia, ibu juga pernah berbuat salah gitu ya. Terus juga kamu berhak merasa begitu gitu ya, mungkin kalau nanti ada contoh-contoh kasusnya. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri gitu ya. Jadi ini lebih berkaitan dengan sosial emosionalnya yang si anak yang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya mereka tersebut. Setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi perbuatan yang salah misalnya tadi kayak bangunnya telat, kemudian tadi ada yang datangnya terlambat gitu ya, tidak ikut upacara. Nah itu kita bisa mengucapkan kata-kata seperti, kamu pasti punya ya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Oh kamu harus bangga loh sama diri kamu sendiri karena kamu sudah mungkin melindungi sesuatu yang penting buat kamu gitu ya. Entah ini konteksnya apa, bisa disesuaikan. Dan ada satu lagi kalimat ini juga menarik, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Gitu ya. Nah setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinannya. Ini kembali lagi terhadap kesepakatan kelas yang kita buat. Gitu ya. Jadi kita juga mampu menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya
dan bagaimana dia berusaha untuk menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kata-katanya, masih ingat nggak misalnya kesepakatan kelas kita yang kemarin, kalau kamu seperti itu berarti kamu kesepakatan kelas mana yang kamu langgar gitu ya, atau bayangan kamu tentang kelas yang bagus seperti apa, kamu mau jadi orang yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, daripada kita langsung marahin atau langsung menghakimi murid, menilai murid dengan memberikan satu statement atau pernyataan yang mungkin bisa menyakiti hatinya dia atau perasaannya, kita justru munculkan pertanyaan gitu ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi, sekarang kita masuk ke tuturi handayani. Jadi di belakang memberi dorongan. Nah, ini tuh yang kadang kita sering ya, padahal tuturi handayani kan jadi semboyannya pendidikan kita gitu. Tapi kita suka lupa nih memberikan umpan balik, memberikan saran dan rekomendasi, mengecek murid secara berkala dan membantu murid menghadapi kesulitan belajar. Kadang kalau kita terlalu disibukkan oleh entah urusan administrasi atau urusan-urusan yang lain gitu ya. Jadi kalau di kelas udah ngasih tugas, yang penting muridnya udah kelihatan aktif, udah gitu ya. Jadi ditinggal. Nah, ini yang perlu kita catat juga, bahwa berpihak pada murid artinya tuturi handayani juga artinya memberi dorongan. Dorongan itu bukan hanya ayo udah sampai mana, ayo semangat belajarnya, tapi benar-benar dituntun gitu ya, benar-benar diperhatikan apakah mereka butuh bantuan, dan bantuan ini bukan hanya terhadap murid yang mengalami kesulitan belajar, tapi justru yang yang bahkan belajarnya juga lebih cepat gitu. Jadi kita harus berikan tantangan juga terhadap murid-murid yang mungkin membutuhkan tantangan lebih gitu ya. Jadi jangan sampai pengayaan. Jadi jangan sampai mereka merasa aduh kayaknya ini belajarnya terlalu mudah buat aku. Akhirnya jadi kehilangan motivasi belajar. Nah, Itu saya tambah Ibu. Kalau misalnya yang tadi yang terlambat gitu, saya kasih dorongan untuk saya tanya semuanya, coba kalau kalian pernah nggak misalnya tanpa dibangunkan orang tua, bapak atau ibu atau anggota keluarga, tapi kita pesen sama Tuhan kita gitu. Kan misalnya karena ada yang berkeyakinan berbeda, yang penting kita pesan sama yang menciptakan kita gitu. Kalau misalnya bagi yang muslim ya berarti ya Allah ya Tuhanku, aku misalnya mau bangun pas subuh misalnya karena belum bisa tahajud misalnya, ya subuh aja yang penting sudah sholat subuh kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ada yang, ayo yang sudah pernah acungkan jari, yang belum ya nggak apa-apa gitu. Ya tetap ada yang mengacungkan jari. Gimana rasanya? Iya Bu, kalau kita pesannya menciptakan kita gitu ya sama Allah, itu kayak dijawil, bangun gitu. Terus matanya itu langsung jreng gitu. Kan berbeda ya misalnya kalau kita dibangunkan sama orang tua kayak gitu, kadang kan masih ngantuk kayak gitu. Tapi kalau dengan hati gitu, nanti mata itu langsung jreng, badan seger, langsung ke belakang kayak gitu, itu berbeda gitu. Nah, saya tanya misalnya yang belum ngajong, "Sudah pernah Mas, Mbak?" gitu. "Belum Bu." "Ya, oke mau mulai nanti malam coba ya." gitu. "Nanti rasanya gimana?" gitu. Terus itu to be continue atau berkelanjutan, ketika ada pertemuan berikutnya lagi, itu saya tanya lagi, "Gimana sudah dicoba?" "Iya Bu." Ada yang, "Iya Bu, bisa," gitu. Ada yang, "Bu, saya sudah pesan tapi kok nggak bisa ya, kenapa?" "Oh, mungkin coba kita analisis, mungkin kita ada dosa-dosa kecil, coba dianalisis deh." Nah, pas waktu saya tanya yang ada permasalahan itu, katanya, "Oh iya Bu, saya ada permasalahan sedikit." Permasalahannya apa? "Kayaknya sama ibu saya disuruh makan, kemudian nanti," gitu. "Terus saya pulangnya malam," kayak gitu. Oh iya, itu juga bisa termasuk. Jadi, saya dibangunkan pun tetap nggak mau gitu. Jadi dosa kecil itu juga berpengaruh gitu, meskipun kita sudah menanamkan di hati gitu. Itu sih Bu, udah. Oke, terima kasih banyak Bu Ika. Wah, ini pasti Bapak Ibu guru lain juga banyak belajar nih ya dari pengalaman-pengalaman dan praktik baik yang sudah diterapkan Bu Ika. Iya, jadi kadang memang
kita ingin menciptakan ruang dialog gitu ya. Tapi seringkali ketika kita membuka pertanyaan, murid tuh diam gitu ya. Jadi memang tugas kita juga sebagai pendidik untuk ya itu tadi ya, mungkin kita bisa kasih pancingan gitu ya, kasih kayak tadi mungkin Bu Ika, kemudian ada nggak yang pernah begini, ada nggak yang pernah begitu gitu. Jadi untuk memunculkan dialog itu sendiri, kita juga butuh pemantik gitu ya. Kadang kalau misalnya murid-murid tuh mungkin ya kadang mereka udah takut duluan atau kadang mereka lagi nggak fokus. Jadi tugas kita pendidik adalah terus mencari cara gitu ya, bagaimana keberpihakan pada murid ini tumbuh, nggak hanya kita berharap murid akan ngomong dengan sendirinya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memunculkan dialog-dialog tersebut. Kayak luar biasa Bu Ika. Nah, mungkin ini kalau kita udah bisa melaksanakan tuturi Handayani, akhirnya cita-cita pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara itu bisa tercapai. Dari murid berdaya dan merdeka, selamat dan akhirnya bahagia gitu ya, mengikuti potensi dan kompetensinya mereka masing-masing. Gitu. Nah, jadi kalau aku boleh simpulkan, kompetensi kepemimpinan guru dalam kelas itu ada 3 seninya gitu. Yang pertama seni mempengaruhi, yang kedua seni menggerakkan, yang ketiga seni memandu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang memerdekakan sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Dan kalau boleh kita tilik balik lagi apa yang sudah kita pelajari tadi, kepemimpinan yang berpihak pada murid ini yang pertama kita harus bisa mampu mengetahui dan memahami latar belakang murid. Kemudian setelah kita memahami latar belakang murid, kita harus bisa memetakan profil belajar murid berdasarkan minat atau kesukaan, gaya belajar, kesiapan belajar, kemudian menuntun sesuai kodrat dan potensi anak dengan kasih sayang yang tulus. Nah, kasih sayang yang tulus ini juga berlaku pada saat anak-anak itu membuat masalah gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa gitu ya bahwa ada yang namanya tadi disiplin positif dan juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi bersama murid. Terus juga setelah itu kita bisa melakukan diferensiasi seperti yang tadi sudah dicontohkan, memperbanyak interaksi dan perhatian ke setiap murid, melibatkan, mendengarkan dan menghargai murid, serta memberikan umpan balik dan terus melakukan refleksi. Nah, jadi refleksi ini juga penting ya Bapak Ibu. Refleksi ini itu bukan hanya kita merefleksikan diri sendiri, apa sih yang menjadi mungkin kesalahan kita, apa yang menjadi kegagalan kita. Kok kayaknya hari ini saya belajarnya kurang seru, kok kayaknya hari ini si A kurang semangat dan sebagainya. Tapi juga bagaimana kita mampu menerima dan membuka diri terhadap saran dari orang lain gitu ya. Jadi mungkin dari rekan sejawat atau juga kita mau belajar seperti yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini gitu ya, mau belajar bersama Bapak Ibu guru yang lainnya gitu. Bu Gali mau tanya boleh? Boleh, silakan Ibu. Ini Bu, saya punya PR. Kebetulan saya wali kelas, jadi ada anak sebenarnya anak di atas rata-rata, kecerdasannya itu di atas rata-rata. Bahkan dia waktu SMP-nya ketua OSIS kayak gitu. Cuma pas waktu masuk kelas 10 saya lihat tuh dia malah kayak menutup diri supaya tidak diekspos apa segala macam kayak gitu. Jadi ada setelah saya tanya itu misalnya saya kan kalau ada info lomba apa segala macam kan saya share gitu ya. Nah itu meskipun sudah saya motivasi apa segala macam, yang anak-anak di atas rata-rata itu justru sudah woles gitu, udah nggak mau gitu. Ketika saya tanya, karena satu dulu waktu dari sejak SD sampai SMP itu dipaksa dari mulai guru SD-nya sampai SMP gitu. Nah saya ngomong gini, itu dipaksa itu bagus Mas, karena Bapak Ibu guru tuh tahu karena kamu tuh cerdas di atas rata-rata gitu. Karena saya juga tahu kamu itu cerdas di atas rata-rata, maka kalau tidak digali lebih dalam, tidak diikutkan di perlombaan, itu sia-sia kayak gitu. Maksudnya ilmunya itu nggak dipakai kayak gitu. Tapi tetap masih belum menyentuh sampai ke pikirannya kayak gitu. Jadi sehingga ketika kita kasih motivasi apa segala macam itu lagi boles aja gitu. Nah ini supaya bisa keluar dari zona itu ada beberapa anak gitu ya seperti itu. Solusinya gimana gitu Bu? Tadi tuh menarik sih
Karena tadi Bu Ika bilang anak ini mengungkapkan bahwa dia merasa dipaksa gitu ya sama gurunya mungkin waktu pasti jenjang yang di bawah. Terus menarik waktu Bu Ika bilang dipaksa itu justru bagus Mas gitu. Nah, kira-kira kalau tadi kita udah belajar tentang segitiga restitusi gitu ya, terus kemudian keberpihakan pada murid atau memunculkan dialog, gimana pertanyaan yang seharusnya Bu Ika ajukan? Kalau tadi kan ibu itu bukan pertanyaan ya, itu pernyataan dipaksa itu bagus Mas. Nah, mungkin kalau saya boleh kasih saran, harusnya kita tanyain dulu perasaannya gitu ya. Gimana perasaan kamu ketika dipaksa misalnya? Atau bagaimana, kira-kira ada nggak pengaruh atau manfaat atau dampak dari dipaksa itu buat kamu sendiri? Jadi kadang ya Bu, saya juga merasa ini juga, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya udah mahir gitu ya mempraktikkan itu enggak. Saya tahu itu susah banget gitu. Kadang tuh kita merasa apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman kita itu tuh sama dengan murid gitu ya. Kita merasa kalau dipaksa orang tua misalnya, itu berdampak bagus buat kita. Tapi kita lupa kalau belum tentu orang lain tuh merasakan hal yang sama. Nah, kadang tuh murid jadinya tertutup ketika kita udah memberikan satu apa yang kita benar, betul, apa yang kita anggap benar itu ke mereka gitu. Dan Karena itu juga terjadi pikirannya belum nyampe gitu ya. Kita kan iya. nyampainya karena kita sudah dewasa matang sekarang gitu. Kalau pas zaman dulu kita misalnya balik waktu SD mungkin ketika dipaksa ya juga nggak mau juga mungkin ya. Karena mereka belum paham gitu ya. Buat apa gitu kan. Jadi memang sebelum kita mungkin sebelum kita sampaikan pendapat kita tanyakan dulu apa yang menjadi pendapatnya mereka. Jadi beri mereka ruang untuk mereka berbicara, ruang yang aman gitu ya, tanpa kita harus, paling susah itu kemampuan mendengar tanpa menghakimi gitu ya. Jadi kadang kalau gemes banget pengen milih, tapi nah itu harus jadi tahan. harus ditahan Bu, itu saya tahu susah banget, saya juga mengalami itu. Jadi memang kalau yang dari yang tadi kita pelajari berdasarkan apa yang Ki Hajar Dewantara juga yakini gitu, bahwa ketika kita menghormati, menganggap murid itu, memandang murid dengan rasa hormat, artinya kita memberikan dia ruang untuk berpendapat dan menghargai apa yang menjadi pendapatnya, walaupun mungkin itu bertolak belakang dengan apa yang kita percaya. Disitulah mungkin murid akan lebih terbuka gitu ya, akan kemudian mungkin lebih bisa menerima saran dari kita gitu ya, atau bahkan mungkin bisa lebih menyuarakan apa sih yang sebenarnya menjadi keinginannya dia. Mungkin setelah itu dia malah bisa cerita ke Bu Ika, saya tuh sebenarnya pengennya gini loh Bu. Apa namanya, lomba membuat film pendek iklan layanan masyarakat di Kabupaten Pemalang, alhamdulillah juara kayak gitu. Nah, kemudian kan saya share juga, ini loh teman kalian satu kelas bisa ada yang juara kayak gitu, bisa untuk memotivasi yang lain kayak gitu. Tapi tidak ada respon untuk yang nggak minat gitu, bilangnya nggak minat kayak gitu. Misalnya ada kan lomba kan banyak ya, ada desain grafis apa segala macam, LKS. Nah, untuk pas LKS aja saya tak suruh semua satu kelas pokoknya ikut dulu. Entah nanti mau ikut yang mana, pokoknya ikut satu kelas semua ikut dulu. Nanti urusan tereliminasi atau gimana urusan nanti, yang penting ikut dulu aja kayak gitu. Oke, Bu Ika. Jadi memang mungkin kalau tadi akhirnya kita pelajari gitu ya, bahwa yang pertama perlu dipikirkan adalah kepentingannya murid gitu. Apakah memang yang mereka ingin lakukan itu bermanfaat untuk mereka, dan kebermanfaatan itu kadang mereka nggak menyadari itu. Jadi dialog itu harus dimunculkan, selain menanyakan pendapat, kita juga jangan lupa untuk selalu mendiskusikan apa sih manfaat mengikuti ini gitu. Bisa jadi mereka mungkin nggak mau ikut atau nggak minat karena mereka nggak tahu buat apa gitu. Dan sebelum kita langsung ngasih tahu manfaatnya, sediakan ruang untuk mereka berdiskusi gitu, untuk mereka berpikir kritis, apa ya kira-kira kalau saya ikut ini tuh keuntungannya apa dan segala macam. Jadi mungkin itu ya Bu Ika. Saya izin dulu Bu Ika karena masih ada beberapa contoh kasus yang belum kita bahas gitu ya. Jadi sebelum
kita mengakhiri sesi ini, saya ingin melihat apakah Bapak Ibu sudah memahami filosofi kepemimpinan Ingarsa apa nih tadi yang pertama? Sung Tulodo yang Ingarsa Sung Tulodo. Oke, masih ada yang nyaut ternyata ya. Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Jadi dari contoh kasus di sini saya ingin Bapak Ibu coba eksplorasi gitu ya. Kalau dihadapkan dengan kasus seperti ini, Ing Ngarso Sung Tulodonya itu seperti apa? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Kemudian Ing Madya Mangunkarsonya seperti apa? Dan Tuturi Handayaninya bagaimana? Jadi di sini ada contoh kasus. Pak Handi ingin memberikan tugas IPS dalam memahami keberagaman suku bangsa. Setiap murid diminta untuk mencari di internet tentang contoh perayaan adat istiadat di masing-masing daerah asalnya. Tugas diminta untuk dikumpulkan 2 hari lagi. Murid kebingungan dan bahkan banyak dari murid yang tidak memiliki gawai atau paham caranya berselancar di internet. Bagaimana seharusnya Pak Handi bersikap sesuai dengan kepemimpinan yang berpihak pada murid? Oke, kalau kita ingat-ingat lagi tadi, Ingarsa Sung Tulodo itu berkaitan dengan teladan gitu ya. Jadi selain teladan juga memahami secara utuh apa yang menjadi kebutuhan murid gitu, bagaimana dia mengelola kemampuan sosial emosional dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Sedangkan Ing Madya Mangunkarsa itu kehendak, jadi memberi semangat, membangun dialog, kemudian menerapkan diferensiasi belajar, menciptakan ruang aman dan nyaman, mengeksplorasi cipta, rasa karsa dan karya. Dan Tuturi Handayani berkaitan dengan bagaimana kita terus memberikan umpan balik, saran dan rekomendasi, dan mengecek murid secara berkala untuk membantu ketika dia menghadapi kesulitan belajar. Nah, kalau ada kasus kayak gini nih Bapak Ibu, apakah ini sudah berpihak pada murid dulu deh? Apakah ini sudah berpihak pada murid? Belum ya Bu ya, belum Bu Nurul. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan menggunakan filosofi kepemimpinan di bagian teladan Ingarsa Sung Tulodo? Kenapa ya? Saya tuh nggak bisa lihat chatnya loh. Jadi dari tadi mau ngebacain yang masuk, nggak bisa dilihat. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada yang mau langsung ngomong? Pak Wildan tadi sudah angkat tangan, silakan Bapak. Mohon izin ya Mbak, pengen berpendapat. Kalau menurut saya sih kan Ingarsa Sung Tulodo itu kan tadi teladan ya. Kan ini tuh bapaknya anak muridnya tuh kayak nggak bisa searching gitu kan, terus sedangkan deadline dua hari lagi. Nah gimana cara Pak Handi? Nah dengan cara yang pertama apa sih namanya itu anak-anak yang memang nggak ada HP atau nggak ada gawai itu tuh kita contohin bukan contohin ya, kita searchingin dan kita bantu ini loh. Apa namanya adat ini kamu mau yang mana, kamu pilih, oh aku mau adat yang ini, baru apa namanya itu baru dibantuin. Nah kalau misalkan di sini juga bisa kata Bu Khosi gitu kan, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu. Tapi kan di sini udah ada apa namanya tuh udah ada pernyataan bahwasannya tidak memiliki gawai. Nah berarti bagi siswa yang tidak memiliki gawai, yang pertama tadi yang saya sebutkan, kita bantu si siswanya itu buat di-searchingin gitu loh Mbak. Di-searchingin, nah nanti si siswanya itu dipilih nih kamu mau yang mana. Nah apa namanya tuh kalau Bapak mah yang ini karena Bapak mah adatnya ini. Nah itu dicontohkan dulu secara cara searchingnya itu kan maksudnya teladan ya. Nah terus juga itu yang tidak memiliki gawai kita searchingin. Nah kalau misalkan yang memang belum paham ya mempunyai gawai tapi belum paham, itu kita kasih tahu gitu caranya gimana, searchingnya tuh gimana, caranya ke Google buka HP itu gimana. Nah mungkin untuk 2 murid tersebut bisa tuh kita antara dikumpulkan di sekolah atau memang si siswa yang nggak punya HP itu disuruh ke siswa yang punya HP, nanti kita datang ke sana baru kita memberikan teladan di situ dengan tadi 2 cara yang saya sebutkan tadi. Itu kalau menurut saya Mbak. Mohon koreksinya jika salah. Terima kasih Pak Wildan sudah berpendapat. Boleh saya dengar pendapatnya Bu Nelly? Tadi Ingarsa Sung Tulodo. Mungkin Bu Nelly boleh
kasih pendapat di bagian yang Madia Mangun Karso atau Tuturi Handayani? Saya malah siapnya tadi teladan. Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke. Karena saya ada di wilayah Jawa Barat, maka saya akan menampilkan di kelas itu memutar Sisingaan dari Subang. Jadi anak-anak atau siswa saya, jika saya Pak Handi gitu, saya akan putarkan film dulu. Jadi mereka menyimak film tersebut, lalu saya akan mulai bercerita kenapa ada Sisingaan muncul pada adat di Jawa Barat, terutama Subang, ketika anak mengalami akil balik atau sunatan ya. Nah, setelah menyimak itu, saya akan melompat lagi mungkin ke Bali, misalnya upacara kematian, ngaben. Nah, anak-anak kan tuh rasa ingin tahunya kan kuat ya. Mereka pasti akan menyimak ketika film itu berputar. Nah, lalu setelah film berhenti, saya akan juga menceritakan bukan hanya ngaben, ada juga masyarakat Bali memakamkan orang yang sudah meninggal itu dengan menaruh jenazahnya di pohon truyan. Jadi mereka kan akan semakin tahu, membandingkan tadi ada acara akil balik, terus ini ada kematian, lalu melompat lagi untuk perbandingan ke Tanah Toraja, yaitu ketika jenazah berjalan sendiri ke gua untuk masuk ke dalam makamnya. Nah itu kan tradisi atau adat istiadat yang sangat menarik bagi anak-anak karena nggak bisa live mereka melihatnya. Nah, itu ada perbandingan 3 saja cukup bagi saya jika saya seorang guru atau Pak Handi untuk membantu siswa yang tidak memiliki gawai dan mereka akhirnya mengerti bagaimana caranya berselancar di kelas gitu kan karena ada sarananya kan komputer di sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nelly. Jadi kalau tadi Pak Wildan memberikan contoh gitu bagaimana sih cara menggunakan mesin pencari gitu ya, atau bagaimana caranya berselancar di internet, Bu Nelly juga menambahkan bahwa penting untuk memberikan exposure atau paparan gitu, bagaimana sih perayaan-perayaan adat istiadat yang berbeda. Jadi murid-murid yang mungkin tidak punya gawai juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menonton atau melihat atau mengetahui gitu ya, menambah wawasan mereka tentang perayaan adat istiadat itu sendiri. Sebelum mungkin akhirnya diberikan tugas tambahan. Nah, ini sebenarnya jawaban Bapak Ibu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah gitu ya. Bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi semuanya benar. Jadi intinya ini mungkin salah satu panduan aja. Kalau kita melihat Ingarso Suntulodo, kita harus bisa memahami kondisi murid gitu ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan, bagaimana kita mencoba untuk memastikan bahwa semua murid itu tahu caranya berselancar di internet gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus tanya dulu ke murid, sudah pernah belum sih mencari sesuatu menggunakan mesin pencari gitu ya, atau menggunakan Google gitu ya, atau menggunakan gawai gitu. Jadi sebelum kita ngajarin, kita tanyain dulu siapa yang udah pernah, siapa yang belum. Jadi tahu mana yang kira-kira butuh dibantu. Kemudian Ingmadia Mangunkarso, libatkan dan dengarkan pendapat murid. Bagaimana caranya kita mempelajari kebudayaan saudara kita di Papua. Nah ini seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Nelly gitu ya. Sebelum kita menunjukkan video itu dan sebelum kita memberikan tugas untuk murid-murid itu mencari sendiri di internet, justru kita bisa tanya, kalau kita mau tahu perayaan adat istiadat yang ada di Aceh misalnya atau yang ada di Nias, itu gimana ya caranya? Nah, biarkan pilihan untuk berselancar di internet atau melihat dari YouTube atau dan apapun itu datangnya dari murid dulu gitu. Jadi jangan selalu ingat bahwa berpihak pada murid artinya mengutamakan kepentingan murid. Jadi biarkan segala sesuatu yang terjadi di kelas mereka itu tahu alasannya, tahu manfaatnya, karena itu semua datang dari mereka gitu loh. Jadi selain itu juga bisa menanyakan kapan ya tugasnya bisa dikumpulkan, kira-kira kalau mau ada tugas setelah misalnya tadi ya seperti yang sudah Bu Nelly contohkan, habis nonton mau ditambahin tugas lagi, tanyain ke mereka, deadline-nya kapan nih? Tugasnya kira-kira butuh waktu berapa lama kamu ngerjain? Gitu. Biarkan itu datang dari mereka.
Dan ini juga bisa membantu kita untuk membangun disiplin positif tadi, sehingga kalau udah ada kesepakatan di awal, ketika mereka mungkin tidak sesuai atau melanggar, kita bisa kembali ke kesepakatan itu. Dan tuturi handayani artinya kita juga bisa menanyakan murid apa kendala yang mungkin dihadapi. Misalnya, kalau Bapak atau Ibu kasih tugas kayak gini, kira-kira kamu bakal menghadapi kesulitan apa gitu, atau kendalanya bagaimana. Nah, pada saat itu kita akan tahu gitu ya, mana murid-murid yang mungkin, oh saya tuh sebenarnya nggak punya gawai Bu, saya nggak punya gadget gitu di rumah, saya nggak punya kuota atau internet dan segala macam. Dan bisa berikan pilihan juga cara menyelesaikannya. Apakah ingin berkelompok misalnya, atau tugasnya digambar aja deh Bu, saya males kalau bikinnya harus ditulis, kayaknya nggak ada waktu atau bagaimana gitu ya. Dibuat karangan atau video ya yang sesuai dengan minat dan bakatnya, itu kita berikan opsi sesuai dengan diferensiasi belajar tadi gitu ya. Nah, ada contoh kasus yang kedua nih. Bu Linda sedang menulis soal di papan tulis tentang pecahan. Alih-alih menulis dan mengerjakan, sebagian besar murid malah asik mengobrol sendiri, berjalan-jalan, dan ada juga yang bertengkar. Murid yang sedang fokus mengerjakan merasa terganggu dan meminta murid-murid tersebut untuk dihukum. Bagaimana seharusnya Bu Linda bersikap sesuai dengan kepemimpinan yang berpihak pada murid? Ada yang mau berpendapat lagi? Wow, Bu Nelly langsung angkat tangan. Boleh Bu, silakan. Kemarin sih masalah pecahan nih kebetulan di kelas saya. Jadi saya memberikan potongan kardus ke mereka. Saya tanya dulu, apakah kalian suka pizza? Terus mereka suka. Lalu saya minta mereka menggambarkan pizza, terserah berapa potong. Lalu berapa yang mau dimakan oleh mereka. Ketika mereka mau makan berapa potong, misalnya mereka membuat dulu ya potongannya 8, entah bentuknya kotak atau lingkaran, terus mau dimakan 2, yang 2 itu digunting. Lalu nanti direkatkan lagi dengan solasi. Jadi kelihatan pecahannya sama garis-garisnya. Nah, itu unik sekali. Anak-anak jadinya macam-macam bikin gambar apa itu jamur-jamur, terus ada bakso-baksonya. Saya sampai ketawa gitu ngelihat mereka bisa punya imajinasi bahwa pizza itu harus begini-begini gitu kan, ada brokolinya lagi. Nah, akhirnya nanti ketika mereka sudah selesai dan pecahan itu sudah ditulis di kardus yang mereka buat, tuh dipasang di mading kelas. Itu aja sih pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nelly. Ini Bu Nelly itu menceritakan salah satu alternatif atau metode yang bisa kita terapkan dalam mengajarkan pecahan. Nah, kalau yang lain mungkin mau berpendapat bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di layar ini gitu ya dengan prinsip-prinsip filosofi kepemimpinan. Gimana nih kalau kasusnya kayak gini? Pak Wildan, boleh? Silakan. Mbak, maaf aku izin berpendapat lagi ya. Silakan Pak. Ini kebetulan kemarin banget nih setelah di PPL aku melaksanakan yang tadi kata Mbak tuh komitmen anak ya, dibangunkan komitmen. Kalau di sini kita lihat dulu apakah Bu Linda itu sebelumnya udah bikin komitmen belum ke anak-anak gitu ya. Kalau misalkan belum ya kita bikin komitmen gitu. Kalau misalkan anak-anaknya itu pada bandel ya, masih pada bandel gitu kan ya, kita bikin kita bikin komitmen yang dilaksanakan bersama-sama. Contohnya misalkan kalau ada yang ada yang berisik apa segala macam, bakal kena kena konsekuensinya A B C D E F G. Nah, itu pilihan pertama. Dan yang kedua, kalau waktu pengalaman saya PPL kemarin sih aku tuh ngedeketin orangnya dulu, Mbak. Maksudnya tuh ngedeketin anaknya dulu gitu. Itu dengan cara aku menjadi apa sih yang tengah tuh? Madya Mangunkarso ya. Itu di tengah menjadi teman ya. Di tengah menjadi teman. Nah, di situ aku berakting menjadi teman gitu, Mbak. Kayak aku ngedeketin ke anak itu, ditanya, kamu kenapa berisik mulu? Itu samping kamu keberisikan, jangan ngeganggu ya. Kalau kamu mau bercanda, silahkan. Tapi jangan sampai ngeganggu temennya. Kalau kamu kelihatan sama bapak gitu kan, sama bapak kelihatan bercanda, maksudnya kelihatan mengganggu temanmu, itu
mending kamu main di luar aja biar kamu asik kayak gitu. Nah, itu pilihan kedua. Apa namanya itu, untuk pilihan kedua ini sebenarnya kayak anaknya tuh udah memang bandel banget gitu loh, Mbak. Udah bandel banget, susah diatur dengan cara ya tadi persuasif gitu, pendekatannya kayak pendekatan teman. Kalau untuk kelas SD ya, kelas atas gitu ya, kelas 4, 5, 6 itu anak-anak udah pada ngerti gitu ya. Oh, bapak nih udah negor saya gitu kan. Pasti ada rasa psikologis kayak gitu. Apalagi kan dengan kita eh ing ingat sesung tulodo, kita memberikan teladan. Nah, di situ kita memberikan teladan bahwasannya kita juga di kelas tidak bercanda apa segala, tidak mengganggu pelajaran. Itu jadi tiga 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 eng itu memang terlaksana gitu. Dan paling yang tuturi handayani, tuturi handayaninya itu ketika si anak yang merasa terganggu itu kita dorong gitu kan. Kita dorong, kita kasih tahu juga, Mbak. Kita kasih tahu juga gini, kasih taunya. Waktu kemarin tuh, kasih taunya, "Kamu jangan terganggu sama si B ya, karena, si B mah kan lagi pengen main gitu, udah biarin dulu, lagi gak mau belajar, jangan dipaksa. Jadi kamu emang harus fokus, kalau misalkan kamu nggak bisa fokus, ayo ke sini ke depan, sama bapak aja kita kerjainnya." Maksudnya di bawah gitu ya, sama teman-teman juga yang di bawah. Kayak Oke. gitu, Mbak, kalau menurut aku, Terima kasih. Pak Wildan guru pengalaman kelas PTL berapa? kemarin. Kenapa, Mbak? Pak Wildan ngajar kelas berapa? Aku kemarin ngajar 4 dan 5 sih kebetulan. 4 dan 5 ya. Oke, SD ya? Dan belum mengajar juga sih, masih pendidikan gitu. Oh iya. Ya makanya Terima kasih. belajar. Oke, Gitu terima sih, kasih Mbak, banyak takut Pak salah. Wildan sharingnya. Iya, Boleh siap. satu lagi, Bapak Rumpin silakan. Ya, kalau menurut saya, bagaimana seharusnya Bu Linda bersikap sesuai dengan kepemimpinan. Ini kan kasusnya Bu Linda sedang menulis soal di papan tulis. Kalau udah pembelajaran era sekarang, udah apa ya? Menurut saya ya, udah nggak zaman lagi kita nulis soal di papan tulis begitu. Jadi wajar aja anak-anak itu main. Ini sama apa? Pengalaman saya juga. Saya kebetulan ngajar IPA di kelas 9 tentang magnet ya. Dan sekolah sekolah kami itu masih minim lah fasilitas. Dan untuk menarik daya minat siswa untuk belajar, ya kita harus apa ya? Kita harus kreatif menyiapkan perangkat pembelajaran itu sematang mungkin. Jadi dari kasus yang ini harusnya Ibu Linda itu udah menyiapkan LK ya, lembar lembar kerja peserta didik gitu. Jadi udah nggak ada lagi kita uh, nulis di papan tulis gitu sih kalau menurut saya. Jadi apa kayak pengalaman saya kemarin tentang uh, pertemuan pertama saya menjelaskan tentang magnet, itu memang ada beberapa anak yang udah nangkep, baca aja udah nangkep gitu. Nah, bagaimana apa saya sendiri untuk menjelaskan cara membuat magnet. Jadi saya kan di sekolah nggak ada magnet tuh. Saya ajak minta aja sih anak-anak apa bawa magnet dari sound system bekas itu, ya suruh aja mereka bawa dan kita praktekkan dan mereka antusias sekali. Bahkan ada anak yang mungkin dalam catatan beberapa guru itu dikatakan apa paling nggak mau belajar, tapi dia sangat antusias gitu karena dia mencoba sendiri, mengalami sendiri, ya dengan apa yang saya sendiri siapkan gitu. Ini artinya maksudnya kalau kita nggak menyiapkan secara matang, ya pasti siswa akan bosan itu. Bahkan ada siswa yang benar mandiri, tapi sebenarnya dia daya tangkapnya tinggi gitu sih. Kalau menurut saya memang kasus dari itu tadi kesiapan ya kita sebagai guru itu juga. Oke. Terima kasih Pak Rumpin untuk sharingnya. Ini hampir mirip tadi dengan Bu Nelly ya. Jadi bagaimana guru nih sekarang juga harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman gitu ya. Tadi Bu Nelly juga sudah contohkan bagaimana pecahan diajarkan dengan metode pizza tadi gitu ya. Jadi Pak Rumpin juga magnet. Bagaimana intinya menciptakan pembelajaran yang
berpusat pada murid itu juga memperhatikan pertama cipta, dari cipta itu pikiran, rasa, hati, kemudian karsa, kemauan. Dan biasanya untuk bisa menciptakan ini, itu juga butuh karya, butuh sesuatu yang perlu dialami langsung oleh oleh Iya. murid-murid gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Cenderung tidak teoritis ya Bu ya, mungkin ya. Betul, iya, Anak cukup itu lebih ke apa yang dia lihat kayak gitu, bukan kalau teoritis tuh males gitu, kadang boring gitu, membuat anak itu boring. Dan mungkin rasa malas dan boring itu dikarenakan mereka sulit untuk mengkoneksikan apa yang Iya, benar gitu ya. nggak Karena maksud. iya, enggak. Nah, mungkin mereka yang tidak menemukannya dalam permasalahan kehidupannya sehari-hari. Nah, sebenarnya di sini juga tadi udah keren banget nih Bapak Ibu punya inovasi-inovasi gitu ya. Tapi yang mau kita tekankan di sini adalah bagaimana menggunakan filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi kasus yang seperti itu. Pertama, sebagai seorang teladan, kita mesti ingat keberpihakannya itu bukan hanya pada murid tertentu. Artinya bukan hanya berpihak sama murid-murid yang merasa terganggu dengan teman-temannya yang mungkin jalan-jalan, mungkin ngobrol gitu ya, tapi kepada semua murid. Dan jangan lupa untuk selalu memvalidasi perasaan murid yang merasa selain yang merasa terganggu juga kita harus tanya alasan murid yang tidak menulis. Gunakan segitiga restitusi yang tadi kita sudah pelajari gitu ya. Menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan, kemudian memvalidasi perilaku yang salah, dan pada akhirnya seek the belief atau menanyakan keyakinan mereka. Kembali lagi seperti yang tadi Pak Wildan sampaikan, komitmennya atau sebenarnya bahasanya itu kesepakatan kelasnya. Dan perlu diingat kesepakatan kelas itu dibuatnya di awal pembelajaran. Jadi bukan ketika anak melanggar sesuatu kemudian baru kita bikin kesepakatan kelasnya, bukan ya, tapi kesepakatan kelas itu sudah ada di awal sehingga ketika ada ketidaksesuaian itu memudahkan kita untuk kemudian kembali kepada apa nih yang sudah kita sepakati di awal kelas seperti itu. Nah, Ing Madya Mangunkarsa itu artinya juga menerapkan disiplin positif, dan ini ya tadi kembali lagi ke mengingatkan juga kepada kesepakatan kelas dan menerapkan diferensiasi pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama oleh Bu Nelly dan juga Pak siapa tadi Pak Rumpin gitu ya, bagaimana kemudian kita memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan apa yang murid senangi, sesuai apa yang menjadi keinginannya murid, libatkan murid gitu ya. Kita hari ini mau belajar pecahan loh, kira-kira misalnya Ibu punya pilihan nih, ada permainan, ada video, jadi berikan pilihan itu dan biarkan murid memilih gitu ya. Dan diferensiasi pembelajaran ini juga berlaku untuk murid-murid yang mungkin lebih suka jalan-jalan karena emang mereka gaya belajarnya kinestetik gitu ya, lebih suka menggunakan ya gerakan gitu. Atau murid-murid yang lebih suka yang menulis ini mungkin visual atau auditori dan segala macam. Nah, berikan diferensiasi belajar tersebut, berikan pilihan-pilihan untuk murid mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai metode yang paling tepat dengan karakternya mereka. Dan Tuturi Handayani ini di sini artinya memberi kesempatan pada murid yang dianggap mengganggu untuk melakukan unjuk karya gitu ya. Jadi kalau murid-murid yang emang katanya katanya mengganggu gitu ya, katanya bikin masalah atau katanya nggak ngerjain, males dan segala macam, justru kita kasih kesempatan dan ruang untuk mereka menunjukkan apa yang menjadi kebisaannya mereka gitu ya, sesuai dengan kesiapan belajar. Misalnya lagi belajar pecahan, yang ditulis itu kan soalnya pecahan. Ternyata dia belum bisa nih pecahan, ya udah kasih soal yang emang dia bisa gitu, atau kasih sesuatu yang dia akan bisa menjawab gitu. Jadi biarkan dia juga punya kesempatan untuk bisa diapresiasi oleh teman-temannya gitu ya. Seperti saya punya cerita di kelas saya itu ada yang sampai sekarang belum bisa menyebutkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi misalnya kalau saya tulis 1568, dia nggak bisa nyebutin 1 itu 1000, 5 itu 500. Jadi dia selalu bilang 1568. Jadi dia nggak mungkin karena nggak terbiasa gitu ya dari dulu untuk menyebutkan nilai tempat. Nah, sedangkan teman-teman yang lain sudah sampai jauh banget, udah sampai ada yang perkalian 2 tingkat, ada yang sudah belajar pecahan dan segala macam. Jadi ketika saya berikan pertanyaan yang memang saya tahu murid ini akan bisa jawab, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang lagi kita pelajari di kelas, tapi murid itu bisa jawab dan akhirnya dapat teman-teman dapat tepukan dari teman-temannya, itu kemudian akan menumbuhkan kepercayaan diri murid itu yang mungkin selalu dianggap terbelakang, mungkin selalu dianggap ketinggalan gitu ya. Jadi jangan lupa
filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid ini artinya memandang murid dengan rasa hormat, setiap murid apapun latar belakangnya, apapun kesiapan belajarnya, bagaimanapun kondisi dan mereka dalam memahami pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sebenarnya ini mungkin juga sudah berkali-kali atau bahkan sehari-hari Bapak Ibu temui gitu ya konteks dan permasalahannya gitu ya. Semoga tetap bisa memberikan pandangan juga, tetap bisa menambah insight atau wawasan juga kita pada hari ini. Bagaimana ini kata-kata yang saya suka banget dari Ki Hajar Dewantara untuk menutup sesi ini gitu ya. Mungkin kalau nanti ada tanya jawab kita bisa lanjutkan. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, dan teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi kalau hari ini mungkin kita nggak membahas tentang gaya kepemimpinan secara universal gitu ya, ada transformatif lah, ada otoritatif dan segala macam. Kita udah punya bapak pendidikan yang keren banget gitu ya, yang bahkan nilai-nilainya itu juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya, dan pemikirannya juga sejalan dengan bagaimana kita memerdekakan dan memanusiakan pendidikan itu sendiri, memanusiakan murid-murid kita gitu, sehingga akhirnya mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan juga potensi dan kompetensinya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Flo, apakah masih ada waktu untuk bertanya jawab atau bagaimana? Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Gali. Wah, luar biasa sekali ya materinya. Bahwa ternyata Bapak Ibu, kepemimpinan seorang guru sebagai pendidik ya di antara siswa-siswi didiknya itu memang kita patut meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Jadi, satu hal yang bisa saya simpulkan nih, Kak Gali dan juga Bapak Ibu, bahwa kepemimpinan yang berpihak pada murid itu adalah pertama didasari dengan bagaimana kita memahami latar belakang murid. Karena kan memang yang kita sentuh kehidupannya, yang kita bangun interaksinya adalah siswa-siswi didik kita. Jadi sangat penting kita memahami latar belakangnya. Lalu bagaimana sebagai seorang pendidik kita terampil bisa memetakan profil belajar murid. Apa yang menjadi minat dan kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, kesiapan belajarnya. Lalu kepemimpinan yang berpihak pada murid juga berbicara tentang bagaimana kita menuntun sesuai kodrat dan potensi si anak. Dengan tentunya, dengan bimbingan yang tulus, penuh kasih sayang. Lalu kita juga terampil atau mahir melakukan diferensiasi. Wah, ini luar biasa banget sih Kak Gali dan juga Bapak Ibu. Maksudnya ini adalah satu eye opener ya buat kita semua bahwa oh ternyata keterampilan sebagai atau keterampilan kepemimpinan itu memang harus kita tingkatkan dan itu harus kita hadirkan di dalam ruang-ruang kelas. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya dilihat ya, ini memang waktunya tuh sudah lewat 13 menit. Dan tadi Kak Gali memang tadi dilihat ya, pada saat pemaparan materi pun Bapak dan Ibunya juga sudah berinteraksi, beberapa bertanya, lalu juga memberikan pendapat, seperti itu. Bu Nelly, terima kasih. Semoga cepat sehat ya Bu, cepat pulih dan bisa kembali berkarya. Dan juga Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nelly. Oke. Mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan nih, aduh Kak Flo, saya kayaknya masih belum puas nih, pengen tanya banyak ke Kak Gali. Mungkin Kak Gali bisa dibagikan, kalau berkenan ya, bisa dibagikan akun sosial medianya, mungkin bisa menyambung tali silaturahmi dengan Bapak Ibu yang ada gitu. Oh boleh Bapak Ibu kalau mau diskusi setelah workshop ini dan lain sebagainya, silahkan. Mungkin bisa dicantumkan di kolom chat. Oke, sudah aku cantumkan. Oke, thank you. Nah, baik, tentunya nih Kak Gali dan Bapak Ibu semua, kalau saya nih ditanya pribadi, masih pengen dipanjangin, kalau bisa sampai jam 9, cuma kan memang
mengingat kembali nih rutinitas yang akan dihadapi Bapak dan Ibu di keesokan hari. Tentunya kan memang sudah, aduh waktunya nih udah harus istirahat di Kak Flo. Mungkin habis ini masih ngerjain tugas administrasi yang lain dan lain sebagainya. Jadi, mari kita sudahi saja. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada sore malam hari yang luar biasa ini yang penuh dengan berkah. Namun sebelum ya, terima kasih Bu Nurul, Kak Gali selalu menginspirasi. Bagaimana nanti kalau di kesempatan yang lain kita undang kembali Kak Galinya nih dengan topik yang tentunya nggak kalah seru ya Bapak Ibu ya. Yang setuju mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Setuju, setuju. Seperti itu. Semuanya. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Silahkan mungkin bisa di-share screen. Oke, sedikit pengumuman dari kami, tim pengajar belajar. Next slide, please. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhir dari workshop ini kami akan memberikan tautan di mana Bapak dan Ibu bisa mengisi survei yang diberikan oleh pengajar belajar. Supaya apa sih Kak Flo? Supaya bisa mengakses rekaman materi yang disampaikan oleh Kak Gali melalui Google Drive. Silahkan, next slide. Baik, Bapak dan Ibu yang masih belum tergabung di komunitas pengajar belajar, mari segera bergabung di grup WhatsApp kami. Ya, lalu kita bisa berbagi, kita bisa belajar bersama-sama di sana, dan juga mari Bapak Ibu bergabung di teman pengajar belajar ya. Jadi teman pengajar belajar adalah sebuah program membership dari pengajar belajar khusus untuk pendidik Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara gratis. Kak Flo, apa nih benefitnya? Benefitnya banyak banget Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mendapatkan bimbingan khusus, voucher diskon, voucher eksklusif, dan masih banyak lainnya. Kalau aku mau ikutan gimana caranya? Nah, baik Bapak Ibu, pertama silahkan mengisikan data diri Bapak dan Ibu melalui Typeform, lalu akan melalui tahap verifikasi data, lalu kemudian nanti akan mendapatkan notifikasi melalui email, dan apabila sudah ternotifikasi, maka akan mendapatkan kartu keanggotaan digital. Seperti itu. Next slide, please. Jangan lupa follow sosial media kami, baik melalui Instagram maupun Facebook. Silakan, next slide. Silakan juga mengunjungi platform kami, platform kelas, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali materi tentang STEM yang bisa diaplikasikan di dalam ruangan kelas. Next slide, please. Oke, ini adalah link surveinya Bapak Ibu. Mohon segera diisi untuk dapat mengakses materi pada malam hari ini. Siap, Ibu Fitriani, nanti kami akan share link grup WhatsApp-nya. Dan Bapak Ibu, di akhir pekan ini, teman pengajar belajar akan mengadakan sebuah workshop, serangkaian dari seri yang ada, dengan tema penerapan metode mengajar yang kreatif untuk meningkatkan stimulus belajar anak. Seperti itu. Dan tentunya kami juga berkomitmen untuk menghadirkan narasumber yang luar biasa seperti Kak Gali malam hari ini, supaya Bapak dan Ibu juga mendapatkan wawasan baru, sehingga nanti semakin terasah keterampilan dan pengetahuannya. Oke, baik. Next slide. Sampai jumpa di workshop berikutnya.